Kembali lagi di Bincang Wrestling. Kemarin aja gua baru nonton podcast terbaik di dunia wrestling, jadi Broken Skull Podcast. Apa namanya ya? Guestnya itu Drew McIntyre, WWE Champion. Jadi, wah itu bagus banget lah menurut gua. Gua udah sering bilang ya, Stone Cold itu salah satu podcaster terbaik di dunia wrestling. Dia itu, ini kayaknya gue pernah bikin video deh tentang ini. Salah satu kenapa Stone Cold itu podcaster terbaik. Jadi dia tuh kayak guru, kayak dosen yang mau ngajarin ke para junior-juniornya atau kayak senior yang pengen ngajar ke junior-juniornya tentang dunia wrestling. Jadi lu pernah ngapain nih dibahas sama Stone Cold di bedah gitu. Dia tuh kayak gini tentang move, tentang karir, tentang belakang layar, apapun itu. Di banyak beberapa poin ya yang bisa gua ambil dan bisa lu semua ambil di podcast Broken Skull sama WWE Champion Drew McIntyre. Yang pertama itu percaya sama mimpi lu. Jadi Drew McIntyre cerita kalau dia itu zaman sama anak-anak teman-temannya masih muda lah. Dia tuh sering bilang, dia sama teman-teman sering bilang, gue pengen jadi wrestler, gue juga pengen jadi wrestler, gue juga pengen jadi astronot, gue pengen jadi dokter apa segala macam. Makin gede orang-orang tuh makin berubah kan, gue pengen jadi pegawai aja lah, gue pengen jadi pegawai PNS, gue pengen jadi pegawai bank, gue BUMN apa segala macam. Nah dia tetap pengen jadi wrestler gitu. Jadi terus sampai teman-temannya bilang, ayolah lu udah dewasa, jangan ya grow up lah. Itu kan cuma impian biasa gitu. Karena dia dan teman-temannya suka sama Bret Hart dan juga emang fans pro wrestling sama kayak gue, sama kayak lu semua dari zaman kecil, tapi dia pengen banget jadi pro wrestler. Dan di waktu itu di negara dia, gue lupa, di Irlandia, Skotlandia ya, itu nggak ada pro wrestling class. Di situ cuma ada pro wrestling class kecil doang gitu. Nah di situ dia jalan yang itu tuh jalannya tuh kayak katanya dia tuh jauh banget dari rumah dia, dan dia memulai karir dia kayak gitu. Jadi kalau lu percaya akan mimpi lu, dan dia percaya banget sama mimpi dia menjadi seorang profesional wrestler di WWE, udah sesimpel itu. Jadi impiannya simpel, tapi kadang-kadang kalau kita kan kayak pengen jadi pengusaha sukses, pengen jadi YouTuber, pengen jadi filmmaker, pengen jadi penulis, apapun itu, kayaknya kan impian gitu cuma ada waktu kita senggang. Ketika kita mau ngejalanin ke arah situ kan banyak halangan, banyak rintangan dan segala macam. Dan Drew McIntyre ini ngasih tahu ke kita kalau kita have to follow our dream. Dan Drew McIntyre juga yang kita tahu kita nggak gampang kan. Dia masuk WWE, di WWE juga nggak jelas, dia terus jadi 3MB, terus akhirnya dipecat dari WWE. Itu diceritain semua. Jadi ya tetap harus kerja keras gitu. Terus poin kedua yang gue ambil dari podcast itu, dia selalu ngambil sesuatu hal positif dari apapun yang dia pernah dapat gitu. Dia salah satunya yang menurut gue keren banget adalah Claymore Kick, yang finishing move dia kan. Finishing move dia tuh menurut gue salah satu yang oke lah. Kan zaman sekarang finishing move kayaknya ya gitu-gitu aja ya. Di DT apa segala macam gitu. Nah si Drew McIntyre ini finishing move kan Claymore Kick, itu menurut gue salah satu powerful banget di saat Spear udah banyak banget. Spear yang ngelakuin kan udah banyak banget ya. Si Goldberg, Edge, Roman Reigns, ada beberapa ya lagi yang ngelakuin Spear. Terus Spear kan si ininya. Terus kayak switch in music atau super kick itu kan kayak Shawn Michael. Terus banyak lah orang yang ngelakuin itu. Nah terus si Drew McIntyre ini ngelakuin Claymore Kick yang dia lari, terus dia nendang, tapi nendangnya sambil gitu, jadi kakinya gitu kan ke depan. Menurut gue satu yang powerful banget sih itu. Jadi impactnya nggak begitu gede untuk di belakang layar, tapi kalau impact untuk presentable ke audience tuh oke gitu. Jadi ya kayak John Cena dengan F5-nya itu, F5. John Cena dengan AA kan diganti adjustment atau Brock Lesnar yang F5 gitu. F5 itu kan kalau dari segi di belakang layar tuh kayaknya bukan nggak begitu
nggak bahaya banget lah. Kalau F5 mungkin rada bahaya ya karena di depan, tapi kalau kayak John Cena gitu, AA gitu kan nggak begitu bahaya ya. Bahaya sih ada, tapi tingkat kebahayaannya nggak bahaya banget lah. Tapi untuk presentable ke audience kan, jadi kalau kick out jadi tuh gitu, kayak salah satu contohnya Tombstone gitu, kayak yang Undertaker lakuin tuh kan kayak presentable banget itu. Dibilang berbahaya kalau salah move sih iya ya, karena kalau misalnya kakinya di bawah dari lutut tuh bahaya banget, tapi kalau kakinya udah safe di atas lutut, menurut gue sih rada aman. Dan itu tingkat kepercayaan tinggi, itu mungkin hal lain, tapi untuk dari segi Undertaker ngelakuin itu kayaknya udah presentable. Orang kalau kick out dari situ atau kalah dari situ orang juga enak, dan dibanding menurut gue kayak banyak finishing move yang sampai balik lagi lah ke Drew McIntyre tadi, dia bisa ngambil sesuatu. Nah si Drew McIntyre itu ngambil si Claymore Kick itu waktu dia lagi di 3MB, jadi dia selalu dapetin hal-hal positif dari apa yang dia dapat. Dia juga nggak suka waktu dia di 3MB karena karirnya kayaknya downside banget. Dan kita lihat tahu lah 3MB itu jokes banget kan, Jinder Mahal, Heath Slater sama Drew McIntyre. Tapi gue berharap ya di kedepannya itu, gue malah lebih berharap 3MB reunion lawan The Shield itu malah lebih oke. Kalau kayak Heath Slater bisa nemuin karakternya yang baru, balik lagi ke WWE ya, dan Jinder Mahal juga udah pernah jadi WWE Champion, kayaknya lebih seru gitu kalau misalnya ada The Shield lawan 3MB. Tapi mungkin namanya dirubah atau mungkin 3MB atau apapun, tapi lebih apa ya, lebih wah, makanya bakalan bisa untuk main event sih menurut gue kayak gitu. Terus dia juga, nah ini yang ketiga, dia juga bisa ngubah ya, yang mirip kedua sih. Jadi dia bisa mengubah jadi tadi kan dia dapat hal positif dari sesuatu yang negatif gitu. Nah, di saat titik kritisnya dia dipecat, dia langsung keluar dari hal kesedihan, hal-hal yang nggak banyak maksudnya hal-hal yang titik terendah dia bisa ngambil momentum itu, dia harus cepat bangkit. Dan dia tuh gue salut itu, dia orangnya planning banget tuh, goal oriented person kalau kata Stone Cold tuh. Jadi dia ketika dipecat, oke, gue dipecat nih, gue nggak boleh lama-lama sedih, gue harus ngapain. Dia langsung nge-planning semua itu. Dia rebranding, yang gue suka tuh dia nge-rebranding diri dia sendiri kan, dia ke ICW, terus dia nge-rebranding diri dia terus aja ke sana. Dia nge-push di sosial media dia katanya tuh. Terus dia sempat ada bilang gini, turnya WWE itu is a child's play. Jadi artinya tuh turnya WWE yang banyak dikeluhkan sama banyak orang, banyak wrestler yang terlalu capek lah, nggak pernah ketemu keluarga lah, nggak ada waktu libur lah, segala macam. Terus dia bilang itu kayak child's play, itu mah anak bocah lah gitu. Dia pernah dari UK ke US, dari US ke Australia, balik lagi ke UK, balik lagi ke US, balik lagi ke Australia kayak gitu. Dia pernah cerita kayak gitu, saking sibuknya padat jadwalnya dia, dan banyak banget perusahaan wrestling company yang pengen ada dianya gitu, dan kerja keras. Nah ini yang gue suka nih, soalnya sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang dipecat sama WWE itu kayak barisan sakit hati gitu kan. Gue waktu itu sering bilang ya, sebangsat-bangsatnya WWE, setidaknya dia tuh udah pernah ngasih lu peluang kesempatan gitu. Nggak banyak loh orang yang bisa masuk kerja di WWE. Satu, yang kedua, kalau misalnya WWE bangsat banget, WWE tuh nggak bakal ada orang-orang baru gitu, orang-orang yang top talent itu ya baru. Sekarang top talent siapa coba? Roman Reigns, Seth Rollins lah bisa kita bilang ya, Roman Reigns, Seth Rollins, terus Drew McIntyre gitu. Itu kan hal orang-orang yang baru gitu. Kita ngeliat 20 tahun lalu ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau misalnya orang-orang top guy-nya itu masih Triple H, masih Undertaker, masih John Cena, misalnya kayak gitu, ya wajar lah. 10 tahun yang lalu kita ngeliat John Cena top banget lah. 10 tahun lalu kita aja lihat John Cena, Chris Jericho, Edge top guy-nya. 10 tahun balik lagi 20 tahun yang lalu ada The Rock, Stone Cold, Triple H juga masih sih. Terus Kane, Undertaker tuh lagi prime 10 tahun lagi balik itu ada Hulk Hogan, Sergeant Slaughter,
Ric Flair, terus banyak lah. Jadi WWE itu selalu rotasi pemain-pemainnya, selalu mendapatkan, ada yang dapat memang untuk untuk jadi bintang gitu, tapi ada juga yang enggak ya berarti lu nggak works aja gitu. Nah ini yang gue suka dari Drew McIntyre, dia bisa membuktikan ya udah gue nggak works di situ, ya gue ngerubah, dia nge-branding dirinya sendiri, dia mau kerja keras, dia mau keliling dunia untuk membuktiin kalau dia number one in independent championship. Dia nggak butuh WWE waktu itu, dia bilang gitu. Kalau kayak Cody Rhodes atau kayak Cody Rhodes lah, dia nyepet WWE barisan sakit hati gitu. Gue bukan ngebelain WWE ya, tapi kayak itu akan dipakai banyak orang-orang, anak-anak muda yang gue nggak cocok nih kerja di WWE, ataupun di luar bidang lain, lu kerja di suatu tempat nantinya gue nggak cocok kerja di sini karena si bosnya A B C. Gue yakin AEW atau kerjaan lo yang baru juga bakalan kayak gitu loh. Kalau misalnya kayak kan gue sering pernah bilang Dean Ambrose gitu, cabut pindah ke AEW jadi juara, orang-orang bilang wah Dean Ambrose lebih happy ya, wah Dean Ambrose lebih kelihatan kayak gini, wah terus kayak Chris Jericho juga ya, mereka tuh udah bintang duluan gitu, udah bintang duluan, udah top talent di WWE-nya juga, bukan apa gitu, bukan kayak siapa ya, kayak Fandango lah, bukan kayak orang-orang kayak gitu, bukan jobber kayak gitu. Kalau sekalinya mereka keluar ya mereka tetap jadi orang yang oke gitu, karena ya barisan sakit hati aja sih menurut gue kalau orang kayak gitu. Nah gue tuh dari kemarin bisa nggak gedek sih, tapi yang wrestler yang gue gak dikasih kesempatan sama WWE, ide gue ditolak terus segala macam, gue terlalu sibuk nggak dikasih izin atau segala macamnya, maksudnya Drew McIntyre aja bisa gitu, dan dia bilang izin dari WWE ya child's play gitu. Terus kayak dia di 3MB masih ditempatin 3MB loh, kurang sakit hati apa coba. Dia debutnya di WWE disebut The Chosen One yang nge-present Vince McMahon, terus beberapa tahun ke depan dia di 3MB yang anjir di TV di bukan di SmackDown lagi, dia tuh di main event atau di Superstar ya gitu, di main itu yang kurang sakit hati apa dia. Terus ya mungkin dia ngomong bullshit juga kali, tapi dia tuh nggak dengan itu ngebuktiin dia jadi main event. Nah itu yang kemarin yang pandemi dipecat atau yang beberapa tahun lalu dipecat tuh belum ada menurut gue yang kayak gitu. Kayak sekarang yang EC3 lagi ramai kan, ngomong bahwa dia punya ide dan ide dia tuh ditolak dan dia akhirnya dipecat, dan si ide yang sama dia pakai buat vignette dia di YouTube gitu. Tapi ya udah sih, maksudnya EC3 sekarang wah nggak sih gitu loh. Ya kalau dari gue pribadi ya, Drew McIntyre tuh misalnya dari segi kedewasaannya, dari segi talentanya yang dibutuhin sih itu, bukan cuma bukan cuma orang-orang barisan ya coba komplain buat masukin. Gue udah bosen masalahnya dari mulai zaman TNA dulu tuh udah sering banget. Bisa endingnya tuh ya balik lagi kayak Kurt Angle gitu kan, kesel sama WWE bla bla bla, dia ke TNA. Wah di TNA lama akhirnya balik lagi ke WWE pelukan sama Vince, jadiin konten segala macam. Kayak ya udahlah gitu. Nah makanya gue juga kayak sekarang lihat kayaknya lagi muter lagi aja sekarang gitu. Ya maksudnya apakah WWE di kedepannya akan lebih bagus apa enggak? Gue juga nggak tahu. Apakah WWE akan digeser sama AEW? Gue juga nggak akan tahu ya. Sebuah perusahaan besar kayak 20th Century Fox aja bisa dibeli sama Disney kan, dia hampir bangkrut. Perusahaan kayak MGM tahun 1950 tahun 1960 tuh sampai 80-an berjaya banget, terus dibeli kan sama Sony Picture. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang di Amerika akhirnya kolaps dan dibeli sama perusahaan asing. Apakah WWE juga pernah beli WCW kan, WCW, perusahaan gede banget itu WCW, dibeli sama WWE dari Ted Turner. Nah apakah WWE bakal dibeli sama AEW? Ada kemungkinan kayak kesana juga, bisa juga. Gue tuh bukan orang yang benci AEW tuh, enggak sih. Gue tuh lebih ya udah sih nikmatin halnya, dan emang sekarang WWE lagi busuk banget. Tapi yang sering gue bilang adalah sebusuk-busuknya WWE ya. Ini kayaknya bukan beda tapi nggak apa itu penutupannya. Dia tuh amunisinya banyak. Ini yang sering orang tuh miss gitu dari omongan gue. Sebusuk-busuknya lu sama nggak sukanya lu sama WWE, amunisi dia tuh banyak banget gitu. Kalau mau perang tuh dia punya amunisi banyak. Apakah dia bisa kalah? Bisa kalah.
dengan kesombongannya, dengan apapun gitu. Iya bisa banget kalah. Yang sekarang yang gue sering pikirin adalah NXT itu adalah produknya dari Triple H, dan Triple H itu kan udah cabut kan dari NXT katanya sih ya. Udah nggak di NXT lagi, akhirnya dari kreatif segala macam. Gue juga belum tahu berita lebih lanjutnya akhirnya jadi siapa, tapi NXT itu kan produknya Triple H. Apakah nanti di kedepannya si WWE bisa di tangan Triple H dan jadi lebih oke, lebih gimana? Bisa kan, kemungkinan besar bisa kan. Triple H anak iparnya Vince gitu. Apakah ke tangan Stephanie bisa? Apakah lebih bagus atau enggak? Bisa gitu. Jadi tabungannya banyak. Konten dia di slot TV aja ada 3, Raw, SmackDown, NXT. Punya sebuah konten yang namanya, bukan konten lagi apa sih, sebuah brand yang namanya network. Udah susah sih menurut gue yang ngalahin, makanya gitulah intinya. Gue bukan ngebela WWE, tapi gue bilang WWE itu amunisinya lebih banyak daripada AEW. Udah gitu aja lah. Dan menurut gue, lu kalau barisan pada sakit hati nggak mungkin juga lah ya ada wrestler yang nonton konten gue, tapi mungkin aja sih terus ngerti lagi gue 16 menit ngomongin tentang ini. Lu nonton lah. Atau lu yang pengen jadi pegulat, gue nggak gimana nih, suka banyak kan di grup-grup itu, gue pengen jadi pegulat tapi di Indonesia nggak ada, ayolah buka segala macam ya. Mungkin lu bisa nabung, lu bisa ke Malaysia ada atau Singapura, tapi jauh lah. Yalah, semua orang tuh kalau misalnya namanya mimpi mah pasti harus dikejar gitu. Kalau mau di Bandung juga ada namanya Mas Dimas di Dago. Kalau misalnya lu nggak punya duit buat kesana, lu mungkin bisa aja ke Mas Dimas. Nanti gue mau ngobrol kapan sama Mas Dimas. Dia juga mantan pegulat indie di Amerika. Jadi kalau lu misalnya ini nonton dulu ini, nanti next lah gue ke Mas Dimas ngobrol tentang pembukaan kelas wrestling lah. Mungkin dia juga pengen kan. Yaudah gitu aja bincang wrestling dari gue. Sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.